Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini aku bakal bikin video yang beda dari biasanya, yaitu aku mau cerita tentang perjalanan promil aku. Buat yang kalian kepo perjuangan garis 2 itu gimana, kalian bisa langsung dengerin terus ya. Jangan sampai di skip, oke? Jadi sebelum nikah, aku tuh pernah ditanya sama calon suami aku. Jadi posisinya dia tuh di luar Jogja, sedangkan aku di Jogja. Jadi rencananya ketika nikah, aku masih ngerjain skripsi. Jadi aku masih bolak-balik antara Jogja sama Bekasi, karena dia kerjanya di Bekasi. Nah waktu itu dia nanya, kalau udah nikah kita langsung mau ditunda dulu apa mau langsung gitu kan. Nah waktu itu karena posisi aku belum skripsi dan ngebayangin gimana bolak-baliknya, sempet menjawab kalau aku maunya ditunda dulu lah ya, maksudnya biar kita me time gitu, karena selama ini kan kita LDR dan gak pacaran, jadi bener-bener komunikasinya tuh ya terbatas gitu. Jadi pengennya tuh me time dulu, saling ngerti dulu, main dulu gitu kan pikirannya. Nah jadi qadarullah waktu nikah itu lagi pandemi parah-parahnya, jadi nikahnya mundur, sedangkan waktu itu aku ngejar skripsi. Jadi waktu nikah aku udah mulai nyusun skripsi dan tinggal sidang doang, alhamdulillah. Jadi aku nggak perlu serepot yang aku bayangin. Dan ternyata waktu nikah sebulan 2 bulan masih negatif. Terus sampai akhirnya aku nyoba ikhtiar dari mulai obat-obatan, dari mulai asam folat, Prenagen yang persiapan nikah itu, terus zuriat, kurma muda, jamu-jamuan, madu-maduan, semuanya aku coba. Minum JSR juga udah, minum zuriat, kurma muda, pokoknya semua yang jadi omongan orang, kasih orang saran itu aku cobain. Sampai nyoba kacang hijau, terus jeruk nipis, terus nyoba sampai bener-bener pokoknya tuh sampai udah galau kan. Jadi udah ditanyain udah isi belum. Jadi itu yang bikin kita tuh merasa keburu-buru karena omongan orang gitu. Jadi langsung ya nyobain bulan ini, pokoknya bener-bener tanpa istirahat aku nyobain semua yang orang-orang tuh saranin. Dan waktu itu akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan juga belum positif. Pokoknya setiap tes pack itu rasanya nangis, setiap malam nangis, sampai ngomong sama suami, ya normalnya wanita kan. Terus pada saat itu aku kepikiran, oh ya inget gak dulu kita pernah ngomong kalau ditunda dulu. Jadi tahu-tahu tuh keinget dulu kita pernah bahas kalau kita tuh pengennya ditunda dulu gitu. Mungkin ini dikabulin Allah kali ya, beneran ditunda. Jadi setelah itu kita doanya tuh kayak, ya Allah kita udah siap jadi orang tua, ya Allah dulu yang aku pernah ngomong pengen ditunda, aku udah siap nih, jadi jangan ditunda lagi. Pokoknya ngerasa banget bersalah kalau dulu pernah ngomong kayak gitu. Jadi bener banget ya teman-teman, kalau omongan itu adalah doa. Jadi hati-hati ya kalau ngomong, walaupun itu cuman rencana, tapi bisa jadi itu yang dikabulkan Allah. Jadi itu bener-bener hal yang paling bikin aku nyesel banget tuh, pernah ngomong dulu sama suami ditunda. Jadi mungkin mungkin Allah beneran nunda gitu. Kita bener-bener doa biar membuktikan bahwa kita tuh udah siap jadi orang tua gitulah. Oke, akhirnya 10 bulan kita masih kosong, masih negatif. Akhirnya kita mutusin buat promil ke klinik. Nah waktu itu kenapa kita memutuskan buat promil ke klinik? Karena ya kayaknya selama 10 bulan ini udah ikhtiar, udah menjaga pola makan, minum vitamin ini itu kok belum. Jadi mungkin ada permasalahan mungkin di aku atau di dianya, atau mungkin di masalah
makanan kita atau kesehatan kita gitu kan. Nah, kita ngambil promil ke klinik atau ke rumah sakit gitu ya. Ya karena biar kan pasti kalau mau hamil itu kan dalam fisik kita ya. Berarti kalau belum hamil kan berarti ada salah satu problem di fisik kita. Jadi kita langsung ngambil jalur yang bisa membenarkan fisik kita. Nah, di klinik itu kita periksa semuanya dari perempuan dan dari laki-lakinya. Dari perempuannya ternyata sel telur aku kecil-kecil gitu. Jadi mungkin itu yang jadi permasalahannya. Jadi kita konsisten gimana sel telur aku itu besar dan siap dibuahin gitu kan. Dan dari cowoknya habis dikasih vitamin, alhamdulillah semuanya normal. Jadi kita fokus ke akunya aja gitu. Tapi selama ini haid aku itu lancar, jadi nggak yang 2 bulan sekali gitu, nggak, paling ya mundur sehari, 2 hari, 3 hari, itu kan wajar ya gitu. Dan mens aku itu paling waktu mens itu rentannya 5-7 hari, jadi kadang cuman 5 hari saat mens, jadi kadang 7 hari gitu, dan itu kata dokter normal. Dan haid aku itu nggak yang sakit banget, jadi haidnya ya kan ada tuh orang yang haidnya tuh sakit sampai hari pertama haid, kedua haid itu nggak bisa aktivitas. Nah, kalau aku masih bisa dibuat aktivitas, jadi ya masih dalam wajar gitu. Akhirnya waktu sudah dicek, habis itu dokter nyaranin aku buat HSG. HSG itu apa? Nanti aku bakal bikin video sendiri ya buat HSG, karena HSG ini intinya tuh ngecek apakah saluran tubaku tuh paten apa non paten, tersumbat atau enggak gitulah. Jadi nanti aku bikin video sendiri ya buat HSG-nya. Dan HSG ini adalah perjalanan promil aku di klinik itu. Syaratnya harus, kata dokter, syarat biar kita tahu permasalahannya kita apalagi harus HSG, biar dokter tuh tepat gitu nyaranin kita mau dikasih obat apa gitu. Jadi kita skip ya buat HSG-nya, kalian bisa tonton sendiri di video setelah ini. Oke, setelah itu habis HSG intinya hasilnya bagus ya, semuanya bagus, nggak ada masalah saat HSG itu. Lanjut dikasih obat-obatan dari mulai Folafit, vitamin D, terus pembesar sel telur, terus sama vitamin asam folat, pokoknya semuanya dikasih itu. Dan setiap bulan aku tuh kontrol 2 kali. Jadi waktu haid hari kedua, jadi waktu deres-deresnya haid itu diperiksa, dan diperiksanya itu USG transvaginal. Jadi bener-bener USG-nya tuh lewat vagina gitu. Karena apa? Karena biar langsung mendeteksi apakah ada kemajuan dari bulan kemarin. Nanti kalau nggak ada kemajuan, dosisnya ditambah lagi seperti itu. Yang kedua, konsul kedua itu saat hari subur. Jadi sebulan itu 2 kali kontrolnya gitu. Terus mohon maaf aku nggak bisa ngasih merek apa aja obatnya karena takut nanti dicoba ke kalian, karena kan permasalahan kita pasti berbeda ya, jadi saya takut ngasih mereknya gitu. Kata dokter, kalau sudah promil alami, yaitu promil menggunakan obat selama 6 bulan belum berhasil, maka langsung disuruh inseminasi. Jadi inseminasi itu intinya kita disuntik pakai suntikan biar sel telurnya membesar, dan nanti spermanya dibersihkan ibaratnya, baru nanti disuntik ke perempuan gitu ya. Beda sama bayi tabung. Jadi inseminasi ini lebih simpel lagi dan biayanya lebih murah. Tapi pada saat itu aku nggak kepikiran buat inseminasi karena ya biayanya juga walaupun lebih murah daripada bayi tabung juga mahal juga gitu kan, dan masih mengupayakan buat promil alami. Nah, pada bulan kelima, jadi kan maksimal kata dokter 6 bulan ya, 6 bulan promil. Nah, pada bulan kelima ini udah kayak capek, udah kayak lelah minum obat mulu. Jadi sehari itu bisa 5 obat kita minum, udah bosen banget rasanya minum obat kan. Jadi bulan kelima ini minum obatnya masih dengan dosis yang lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Terus nah, pada bulan kelima ini akhirnya aku telat haid.
2-3 harian telat haid, tapi aku malas ngecek test pack karena udah sering berkali-kali di PHP kan sama test pack selama ini, ngecek garis satu mulu, jadi daripada nangis-nangis mulu udahlah nggak usah cek. Tapi entah kenapa itu rasanya tuh lemes banget, lemesnya nggak kayak biasanya. Dan akhirnya waktu itu kan aku masih ngajar ya, waktu itu masih ngajar tuh bener-bener puyeng sampai nggak kuat ngomong gitu kan. Akhirnya aku pulang terus test pack, dan di situ samar banget nih ya, aku liatin fotonya. Nah di situ samar banget, akhirnya aku cek berkali-kali dan akhirnya hasilnya tuh samar. Jadi rasanya aku langsung sujud syukur dan inisiatif buat ngasih itu ke suami aku. Malamnya suami aku pulang dari kerja, aku kasih lah hasil itu, kita nangis bareng, bersyukur bareng. Tapi itu kondisinya masih lemes ya, masih ya kayak nggak punya tenaga gitu. Akhirnya kita seneng. Terus habis itu kebesokan hariannya rasanya perutnya tambah sakit banget, tambah nggak karuan, terus kayak mau haid, bener-bener mau haid. Kalian pasti tahu ya yang perempuan kalau mau haid tuh rasanya kayak di vagina tuh nggak nyaman gitu lah, nggak sekering biasanya gitu. Dan tahu-tahu ternyata ngeflag teman-teman, jadi rasanya galau banget. Terus habis itu bilang ke suami, ini gimana ya, dan suami terus nyemangatin aku. Akhirnya sore harinya haid. Jadi bener-bener kayak kita tuh di prank gitu. Jadi malamnya kita ngerasa seneng banget, bersyukur banget hasilnya positif, dan sore harinya haid, bener-bener darah, bener-bener haid. Dan aku tes pack lagi tuh udah negatif. Di situ kayak ngerasa ya Allah, perbedaan antara bahagia dan sedih itu beda tipis banget. Jadi bahagia dan air mata itu beda tipis banget. Jadi kalau ibaratnya kalau kita bahagia jangan terlalu bahagia gitu, kalau kita sedih juga jangan terlalu sedih gitu. Jadi kayak merasa ngeprank sama suami. Akhirnya aku minta maaf sama suami, dan suami juga bilang udah nggak apa-apa, bukan rezekinya gitu, pasti ada lagi besok. Akhirnya setelah itu aku mutusin buat ke klinik dan ceritain itu semua ke dokternya. Akhirnya dokternya ngambil darah pakai suntikan buat ngecek apakah kemarin itu positif 2 di garis test pack itu apakah hormon atau beneran keguguran. Setelah diambil darah dan keluar hasilnya, akhirnya beneran kalau ternyata kemarin itu keguguran. Jadi aku pernah keguguran di usia kehamilan 5 mingguan. Kita ngitungnya dari haid terakhir ya, dan itu sudah OTW 5 minggu. Jadi kata dokter kemarin aku keguguran, dan dicek ternyata aku nggak perlu kuret. Jadi aku cuman dikasih obat penggugur, dan itu obatnya harus pakai resep dokter karena takut disalahgunakan kan. Kita cari obat itu susah banget carinya, akhirnya ketemu di Kimia Farma, harus pakai resep dokter. Kita tebus, aku minum, dan saat aku minum itu Masya Allah sakitnya di perut itu melebihi berkali-kali lipatnya haid, dan bener-bener darahnya itu banyak banget sampai 2 jam ganti pembalut gitu. Tapi ya udahlah ya, kita harus syukurin karena di sisi lain nggak perlu kuret yang lebih usahanya lebih banyak lagi kan kalau kuret. Oke, akhirnya dokter menyarankan buat intinya jangan dulu promil selama sebulan. Jadi kita sebulan itu nggak minum apapun dan nggak promil. Jadi kita ibaratnya kalau mau berhubungan harus pakai pengaman gitu ya. Di bulan berikutnya aku nggak konsul dokter lagi karena aku merasa pengen istirahat dulu gitu kan. Kemarin jadi kan saran dokter 1 bulan, tapi aku kayak udahlah ntar dulu aja balik ke dokternya karena pengen istirahat dulu, kayak nyiapin mental, baru aja kemarin berduka gitu kan. Dan ternyata bulan kedua setelah keguguran ya kita biasa jalanin biasa, minum obat ala kadarnya, pokoknya bener-bener
ya nggak serajin biasanya, terus pokoknya bener-bener nggak pikir apapun. Dan ternyata bulan kedua setelah keguguran itu alhamdulillah positif lagi, dan itu positifnya sangat nggak disangka-sangka ya. Jadi niatnya itu emang ya udahlah nanti aja promilnya, kita terusin nanti aja, kita istirahat dulu. Tapi ternyata waktu kita di saat kita tenang, nggak terlalu mikirin promil kapan lagi, nggak terlalu sepaneng, dan kita pokoknya biasa aja, nggak terlalu terjadwal berhubungannya gitu. Alhamdulillah, qadarullah, alhamdulillah banget ternyata positif garis 2 gitu. Jadi di usia 16 bulan pernikahan aku positif garis 2, dan alhamdulillah sekarang aku udah masuk ke 4 bulan. Jadi waktu aku udah positif kedua ini, hamil kedua ini, aku langsung istirahat total, aku resign karena suami aku juga takut keulang lagi, soalnya karena kalau udah pernah keguguran itu bakal rentan keguguran. Jadi udahlah pokoknya aku di rumah, bener-bener di rumah, nggak ngapa-ngapain, ya paling cuman nyapu, terus ya nyuci baju ala kadarnya, dan bener-bener nggak pernah ada aktivitas di luar gitu kan, bener-bener bed rest gitu. Dan aku konsul lah ke klinik, dan katanya di klinik itu ngasih obat penguat kandungan, dan ya udahlah pokoknya semua yang dokter saranin itu kita laksanain, dan aku bener-bener bed rest di rumah. Pokoknya apa yang disaranin dokter tuh aku lakuin bener-bener karena takut kejadian yang seperti sebelumnya gitu. Dan jadi buat teman-teman yang lagi pejuang garis 2 yang sama kayak aku mungkin, atau yang sedang berjuang, atau mungkin yang lebih lama lagi berjuangnya, kalian hebat. Dan pokoknya jangan sampai putus asa, kalian harus semangat, dan jangan terlalu fokus gitu, maksudnya jangan terlalu menggebu-gebu gitu. Coba dijalaninya dengan santai, karena perjalanan aku yang kemarin tuh yang justru yang berhasil yang santai gitu ya. Dan kalian terus berdoa sama Allah, gak ada yang gak mungkin di sini, apalagi kita perempuan dan kita udah haid, maksudnya haid gitu kan, berarti kan tandanya kalau haid itu kita masih ada, kita punya kemungkinan besar buat hamil gitu kan. Jadi buat kalian semangat. Mungkin kalian ngerasa bahwa cobaan kalian besar, perjuangan kalian besar. Aku juga paham banget perasaan kalian, tapi ternyata setelah garis 2 ternyata perjuangannya baru dimulai ketika kita sudah garis 2 gitu. Jadi waktu dulu promil kan ngerasanya perjuangannya berat banget, terus nangis, berasa kayak udahlah garis 2 aja udah biar seneng gitu, udah stop ya Allah gitu kan. Ternyata setelah garis 2 perjuangannya baru dimulai saat garis 2. Jadi buat teman-teman pokoknya terus semangat dan terus berdoa sama Allah. Oh iya, ada satu lagi promil yang aku jalanin. Kita kan udah mengerjakan promil duniawi ya, maksudnya promil kita sebagai manusia ikhtiar sama dokter, makan sehat gitu kan. Nah, ada satu promil yang aku jalanin gitu. Jadi kita kan udah ngabisin banyak uang nih, aku kan udah ngabisin banyak uang buat ke dokter. Kita harus mengetuk pintu langit juga, promilnya harus lewat langit juga. Gimana caranya? Jadi kalau aku ketika kita ke masjid, ketika kita tahu-tahu ya masjidnya itu entah di masjid manapun, pokoknya kita kalau aku ya gitu, aku selalu menyisihkan uang. Dan uangnya itu jangan cuman, maaf ya, jangan cuman 2.000, 5.000, 10.000. Jadi bener-bener kasih yang terbaik buat promil langit, lewat jalur langit gitu kan. Sisihin uang yang terbaik di dompet kita, dan kita niatan bismillahirrahmanirrahim, sedekah lillahi ta'ala, semoga dengan sedekah ini hajatku ingin punya anak segera dikabulkan Allah. Dah langsung masukin. Dan itu harus istiqomah ya gitu. Jadi ya intinya kita diem berbuat baik lah gitu.
gitu. Jadi ini aku share biar teman-teman jangan melupakan promil langit, jangan melupakan ikhtiar dari langit gitu. Jadi jangan cuman kita uangnya habis-habisan buat ke dokter, tapi kita lupa kalau kita sebenarnya dokter yang paling penting itu yaitu Allah gitu ya. Jadi itu dulu cerita aku kali ini. Mungkin aku bakal bikin video tentang trimester pertama aku, trimester kedua atau trimester ketiga di video selanjutnya gitu ya. Jadi gitu dulu ya teman-teman cerita promil aku kali ini. Kalau kalian mau tanya atau mau sharing boleh aja, karena aku tahu banget kalian pejuang garis 2 tuh butuh support dan teman. Kalian bisa langsung DM aja ya di IG aku, nggak apa-apa, kita saling sharing aja, karena aku ngerasain banget dulu gimana rasanya berjuang sendiri gitu. Jadi gitu dulu ya teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih semuanya, dah, assalamualaikum.